Satu ekor diri mungkin usianya 7-8 bulan. Kalau menurut saya rekom untuk breeding. Tapi edisinya ini adalah kambing yang kalau kita ngomong berkeranda tidak berani. Nek sebenarnya saya yakin kambing ini kualitasnya ono kerandanya, cuman nggak tahu asalnya. Nek ora jelas mending rasa omong. Ya. Ini calon maskotnya juga. Iya. Oke. Belum poel ini. Ini belum poel. Belum. Mungkin yang disimpan-simpan itu dari kerandanya kali ya. Dribble itu. Ini kalau kita melihat proporsional ekor jentar. Jembrak itu. Untuk telinga lumer, panjang dan simetris. Untuk pasung model lawasan berdagu nyatem. Nah, iki loh. Iki adalah kambing-kambing yang kalau kita ngomong berkonsep breeding itu seperti ini. Meskipun kita sering kali ngomong ini tuh masih bisa kemungkinan keluar bagus, tapi masih bisa juga kemungkinan tidak bagus. Untuk telinga ini pongkolnya enak. Nah, terus ininya lentur, panjang, tebel juga. Tebel linyir ya. Linyir. Cuman ini regane mesti ora murah, aku kadang-kadang iki regane kira-kira ngene iki diomongne sebelum kita melanjutkan spesifikasinya piro regane. Tapi nek misalnya tidak ada yang berani segitu, pada prinsipnya ini mau dijual. Gitu. Jadi cara adol iki ora meksa. Dalam bahasanya kurang nek payu sakmono tak dol. Kan bahasane ngono. Nek ora tekan segitu ben. Yo ben, maksudnya orang tekan sakmono yo wis ben di kandang. Daripada aku tawar-menawar nggak enak juga. Ya, kalau pejantan sanglir itu apakah bisa memberikan keturunan? Bisa. Apakah bisa? Nyata nih? Bisa. Ini turunnya malah bagus-bagus. Padahal lanangnya jelas sanglir ya. Ninggal bapak nih. Padahal posisi kadang bapaknya sanglir, anaknya nek tulanane yo bisa sanglir kan? Iya, turunannya ono neh Pak Supyan. Ayo kita lihat. Anaknya ku punya nih. Padahal digelindingi barang. Jantan. Sanglir lah. Ora. Nah, bapaknya sanglir, anaknya ora sanglir. Artinya itulah kedahsyatan dan kehendak ilahi itu memang kita ora iso ngepal. Dirol Gun. Aku untuk hari ini menemukan satu ekor diri mungkin usianya 7-8 bulan. Kalau menurut saya rekom untuk breeding. Ada teman kita Mas Wahid yang di Kemiri itu sempat kemarin juga suruh mencarikan yang diri, tapi jane kurang gede titik karena beliau itu sekelasnya karepe njaluk sing siap untuk dikawinkan. Itu sih sebenarnya siap, cuman mungkin usianya terlalu dini Pak Tono yo. Iya, itu baru 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan. Maksudnya mau sebulannya paling gak kumat kawin tapi yo mesake. Tapi untuk secara kualitasnya kita nggak, untuk hari ini edisi hari ini siang ini kita hari Jumat ini jam 11 sebelum Jumatan kita akan durasi 15 menit atau mungkin 10 menit untuk punya Pak Tono ini karena memang tadi ngobrol-ngobrol mau dijual ya. Tapi edisinya ini adalah kambing yang kalau kita ngomong berkeranda tidak berani. Nek sebenarnya saya yakin kambing ini kualitasnya ono kerandanya, cuman nggak tahu asalnya. Nek ora jelas mending rasa omong. Ya, daripada nanti malah dapat sorotan netizen yang tidak bagus. Dalam arti ndak disalahke ngaku aku. Ning iki ngaku wae nek secara kualitas aku sendiri ngaku ini kualitas luwes. Tapi sebelumnya ini gimana, Bos? Apa? Ini di mana? Wah, lokasinya toh. Untuk lokasinya tuh kalau teman-teman pasar tentunya udah hafal ini yang sering mampir di warungnya Pak Tono ini karena warung makan yang pojok utara. Utara tengah itu punya Pak Tono. Jadi mungkin beberapa teman-teman viewer kita udah sering ketemu ya sama Mbak Imah istrinya. Itu jadi beliau itu juga setiap hari Sabtu pasti ada di pasar. Ini untuk lokasinya adalah di Desa Panarejo. Dusunnya Pendem. Dusun Pendem, Desa Panarejo, Kecamatan Kalising, Kabupaten Purworejo. Bahkan dari pasar hanya jalan kaki aja 10 menit tekan. Cedek Bertelon arah kalau ke kanan kita dari bawah itu dari Purworejo ke kanan arah Gua Keskenda Jogja. Kalau lurus lewat warung depan ini ada Alfamart. Ada warung sembako komplit. Warung sembako punyanya Pak Tono ini sendiri. Terus lantas ketika ini kita mending nah ini ada yang dijual enggak ini? Enggak. Hah? Enggak. Ingon kabeh ini sementara untuk BD, untuk digedek ini untuk ini ya. Ini calon maskotnya juga. Iya. Oke. Belum poel ini juga. Ini belum poel? Belum. Mungkin yang disimpan-simpan itu dari kerandanya kali ya. Dribble itu. Calonnya berduri tebal dan ini berburu tebal dan ini belum poel, Gur. Belum. Jadi masih calonnya mungkin juga bisa jumbo. Walah, rapet banget suka apa ya? Ini juga pakannya modelnya dengan menggunakan metode dicacah. Oke. Nah sebelah ini jantan po? Jantan. Ini juga mau dipelihara? Tapi ini ada kerandanya ini.
Kalau ini ada. Ini aku berani ada kerandahnya kalau ini. Oke. Lantas yang ini aja lah Pak Tono. Ini kalau kok ternyata tidak berani bercerita kerandah ini jane asal-usulnya kok sapa ngono wae wis lah. Tuku nang endi ngono wae. Aku beli sama temen aku. Temen jenengan orang mana? Orang sini. Orang sini. Iya kerandah kali gesing. Iki susunya 3 apa 4? 4. 4 ya, tapi sing gede-gede 2 ya. Tapi ini kan kaya meh kumat tapi ora ngitir wae maksudnya. Ini kalau kita melihat proporsional ekor jembrak itu. Untuk telinga lumer, panjang dan simetris. Untuk pasung model lawasan berdagu nyatem. Nah, iki loh. Iki adalah kambing-kambing yang kalau kita ngomong berkonsep breeding itu seperti ini. Meskipun kita sering kali ngomong ini tuh masih bisa kemungkinan keluar bagus, tapi masih bisa juga kemungkinan tidak bagus. Artinya apa? Yang namanya dalam dunia breeding ataupun melahirkan, angka kelahiran itu apalagi hewan yang berdaun telinga itu angka X mungkin juga terjadi. Tapi paling tidak minimal kalau dengan kualitas ini, misal kok lenjodoknya gelem karo lanang sing genah Pak Tono. Iya, itu insya Allah ya mbak menawa nyedeki. Wong ini wis ana nyadile sithik to. Ora wani ngomong nyadil banget ya. Ora wani nyadile sithik. Tapi wis ana nyadile sithik. Nek untuk kepala ini tidak nelocor, artinya apa? Sudah pasungnya sudah kan kelihatan dalam kamera tentunya. Untuk telinga ini pongkolnya enak. Nah, terus ininya lentur, panjang, tebel juga. Tebel klinyir ya. Klinyir. Cuman iki regane mesti ora murah, aku kadang-kadang iki regane kira-kira ngene iki diomongne sebelum kita melanjutkan spesifikasinya piro regane? Harga pas atau harga tawar? Sing kira-kira pas wae Pak Tono. Pas. Aku ini kalau enggak 10.000 enggak. Oh gitu. Jadi ini kambing ini 10 juta gitu ya. Ora sanawak-nawak iki kira pas. Artinya nek ana sing minat karek gelem apa ora? 10 juta gitu ya. Gitu guys. 10 juta untuk harganya. Jadi ini nanti yo mbok menawa kita berkonten, kita menawarkan barang punya temen itu kan bentuk dari ikhtiar. Ya, barangkali nanti ada yang delalah rezekine Pak Tono ono sing minat ya. Ada yang minat toh? Monggo pokoknya kalau yang minat aku pasang harga pas 10 juta. Nggak bisa ditawar Mas, harus 10.000. Oke. Nek dipunjuli malah oleh. Ya. Tapi nek misalnya tidak ada yang berani segitu, pada prinsipnya ini mau dipelihara. Oh gitu. Jadi cara adol iki ora meksa. Dalam bahasanya orang nek payu sak mono tak dol. Kan bahasane ngono. Nek ora tekan segitu ben. Yo ben. Maksudnya ora tekan sak mono yo wis ben. Di kandang. Daripada aku tawar-menawar nggak enak juga. Ya betul. Artinya harga dibuka fair play. Untuk ini ketika ngenetke 10 juta kok payu bisa dilepas. Tapi ketika tidak payu 10 juta masih dibiara. Cempe-cempe sing glidik-glidik ini kira didol Pak Tono? Belum. Ini dasi kurang api tapi kuping api. Kupingnya mapan. Ini peranakan sendiri juga. Iya. Tapi aku pejantannya udah aku jual. Sayangnya itu tak dol. Wah, gitu ya. Padahal babonnya kupingnya keriting. Iya. Bekas pangan tikus apa gitu? Iki anu pangan koncone. Oh. Iki barang iki sing kembaran iki apik banget tuh. Kupingane jeglep ngono. Keplek ya. Oke, tadi ngeplus dan posisi padahal aslinya itu dulu yang ngamen jantane dhewe. Iya. Wis didol wae piro lanangnya? Murah-murah ya. Wae piro? Kayak getun ora? Ya lah, getun. Itu lanang sangkler lho jane, Pak. Sangkler. Ada pertanyaan lagi. Ini kita jawab untuk teman-teman kita viewer. Kemarin ada yang tanya gini Pak Tono. Kalau pejantan sangkler itu apakah bisa memberikan keturunan? Bisa. Apakah bisa? Nyata nih? Bisa. Ini turunnya malah bagus-bagus. Padahal lanangnya jelas sangkler ya. Ninggal Mbok nih. Ninggal bapak nih. Padahal posisi kadang bapaknya sangkler, anaknya nek tulanane yo sangkler kan. Iki turunannya ono neh Pak Supyan. Ayo kita lihat. Turunan sangkler, jos tenan. Mana ya? Mana? Kupingane iki. Lah gini kupingane kaya ngono. Iya. Ayo getunane didol. Gowo tenan, Bos. Lemer-lemer lho, lemer kabeh. Ini wis kadung wis nasi kadung sudah menjadi bubur. Gimana mau baleni wis didol. Iya. Tapi nan koncone dhewe. Ora. Ada. Yes, biar ada rezeki di sana ya. Padahal babone kelas proyek. Babone biasa ngono. Kan kelas proyek kalau kita ngomong bahasanya kelas proyek lah ya. Anaknya kupingane ya. Bahasanya digelindingi barang. Jantan. Sangkler ah? Ora. Nah, bapaknya sangkler, anaknya ora sangkler. Artinya itulah kedahsyatan dan kehendak ilahi itu memang kita ora iso ngepal. Ora iso dikte lah ya. Iya. Gun, kita berjalan berapa menit?
8 menit, Bos. Kita ngocek iki hanya satu ini yang mau dijual. Sekian banyaknya ini tidak ada yang dijual lagi selain hanya satu ekor ini. Lantas kita kan tadi sudah mengulas ya, dari ekor kita balikin lagi. Ekor kan sudah memang istimewanya ekor jentar ya. Jentar. Terus depannya untuk perform depan ini juga kalau kita ngomong kambing ini juga diomongin secara parameter ya luas. Neng pasar mesti oke wong lirik. Ya, ini bukan kambing kontes karena kalau kambing kontes kita ngomong skalanya kalah nang rewos warnanya untuk ireng sama susune papat. Nah, itu poinnya akumulasi nanti di rentan skornya akan berkurang nilainya. Tapi kalau untuk breeding insya Allah lah. Nah, itu. Jadi intinya adalah ini sebagai kambing yang berkualitas breeding. Arahnya sudah ke analisa dan seni, saya berani ngomong karena sangat sulit sekali kita untuk mencetak kambing-kambing yang model seperti ini. Kadang babonnya 20 juta rum dibutuh kong ini loh. Iya, makanya kan ini kan aslinya yo. Nah, menurut aku yo wes barangnya luas lah. Luas ya. Kita rasa ngomong apik banget. Barang sapi ini luas. Luas. Nah, iki dipakani anu, Bos. Limbah. Enggak lah. Iki mbah tai grajan apa iki? Iki nganu. Oh. Kulit kacang hijau, tak kira sing bukaan iki lho Pak Tono. Oh, bukan. Sanu kok iki campur kampas tahu dibakar. Kulit kacang hijau. Stok makan ya. Stok makan kering ya. Aku punya juga stok seperti ini karena untuk antisipasi sih. Musim hujan sih masalahnya. Sama nanti sapa ngerti lah njuk. Ono era ini kita nggak tahu repot ngarit kan ya ora paham tuh. Nah, ini kita sedia di rumah ada berapa? 300 karung ya, Gun? 300 karung. Nah, ini sini combor enggak, Bos? Hah? Comboran iki. Bakul polar masa ora nyombor? Enggak. Kuwi pertanyaane. Hah? Enggak. Mending didol. Enggak, iya. Badi nek didol dibangke ngombar dhewe. Banyak ijoane. Oh, banyak ijoane. Tambahane paling iki. Ini berarti ini nek pas gah ngarit. Ini berarti ming ini tok enggak dicampur-campur ya. Kadang aku pas paling repot paling pakai kleti kulit kacang hijau. Anyatane ya urip ki. Ora kudu nganggo polar, ora kudu nganggo ampas tahu, ora kudu nganggo ya. Statusnya bakul polar. Hah, statusnya bakul polar, bakul pakan, bakul susu juga. Jadi tapi milih prinsipnya Mas Tono itu beternak itu konsep yang tradisional yang sengirit mungkin tapi bisa menghasilkan yang sebanyak mungkin. Efisien lah. Efisien. Cah cerdas gitu. Boleh efisien. Golongannya ngono kuwi. Oke, gitu Pak Tono ya. Mudah-mudahan nanti ada hoki ya. Oh, sip. Maksudnya kita hanya berupaya dan ini berusaha berikhtiar lah bentuknya. Harapan Pak Tono nanti ketika ini mau dijual barangkali nanti ada teman yang minat kan tentunya nanti dijabri. Meskipun ketika belum ada yang minat tentunya toko prinsip sederhana saja bahwa itu urung rezeki kita gitu ya. Nanti kalau ada yang minat bisa jabri saya, bisa jabri Mas Sopyan langsung. Gitu. Nanti nomornya lewat Mas Sopyan juga bisa. Oke, kita mungkin lewatkan admin ya. Karena nanti yang ngurus itu kan kita admin ya. Jadi biasanya kalau kita gini Pak Tono, ini sebelum kita tutup. Ini siapa yang beli biasanya nomornya juga kita kirim kontak ke jenengan. Kalau beliau-beliaunya yang beli itu sudah kirim uang, ada bukti transfernya kita kirim ke jenengan. Terus setelah jenengan terima bukti transfer dan terima duitnya juga kita pasti kirimkan ke yang beli. Jadi metodenya kita konsepnya seperti itu. Jadi ketika ini nanti ada yang transfer 10 juta resi dari sana ya kita kirim ke jenengan. Ini Pak Tono bukti transfernya artinya kan sudah benar-benar terbayar. Dan setelah jenengan terima barang dikirim juga kita kirim lagi ke yang beli. Jadi kita nggak ada kepentingan di situ. Nek Dubai rokok gelem. Neng maksudnya nek masalah untuk harga itu urusan teman-teman dan urusan bagi yang jual. Kita kan seperti itu harusnya ya. Iya betul. Oke gitu teman-teman dan sampai jumpa di next video. Selamat siang dan matur nuwun.